efektivitas transaksi QRIS pada usaha UMKM. Jadi langsung seni Indonesia. Aku seni dari asli mas. Asli ya. Asli. Aku ini terkenal dengan keragaman budayanya. Jadi masyarakat pun metode pembayarannya masih secara cash atau ya masih manual ya mungkin ibu ya bayarnya. Gini sih bu ya, kita kenapa ngebahas tentang metode pembayaran bu ya? Kalau kita belanja ke Indomaret atau ke Alfamart mungkin ya minimarket kadang sudah dikembaliin permen bu. Pernah itu kan permen. Kadang tuh walaupun ini kenapa permen sih kembaliannya gini-gini kan. Nah kalau kita pembayarannya menggunakan QRIS bu ya, jadi kita ingin memperkenalkan pembayaran metode QRIS bu. QRIS itu pembayarannya melalui aplikasi ya, kayak contoh kecil itu aplikasi Dana atau M-Banking bu ya. Nah, kalau kita menggunakan M-Banking, semisal nih kita belanja nominalnya itu 40.500, masih ada kembalian 500 perak bu ya. Nah, kalau misalkan itu kan ibu mohon maaf ya ini permen aja kembaliannya gitu, kadang gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan QRIS bu ya, itu tinggal kita scan barcode aja tuh. Ini sekarang kita tinggal scan barcode. Nah, itu nominalnya itu sesuai bu. Jadi kita uangnya pas yang dikasih pas dan pihak minimarket itu nggak perlu ngasih kembalian juga. Ya lebih apa ya? Lebih optimal lah gitu mungkin ya. fleksibel ya. Fleksibel ya. Oke, bisa lanjut mas. Pertumbuhan UMKM jadi kampung seni hingga asri adalah sentra UMKM kreatif yang menjadi pusat kerajinan dan seni budaya lokal. Dan ada transformasi digital. Nah, penerapan QRIS ini diharapkan dapat memudahkan transaksi. Jadi yang semulanya kita cash, jadi kita menggunakan digital. Nah, ya kayak seperti contoh kecil warung di depan sini bu ya, kan ada warung nih. Kayak kan ada pengunjung dari luar nih. Kalau kita pusing-pusing kan nggak tahu nih kembaliannya berapa nih. Kadang kan suka pusing tuh, ini harus kembaliin berapa ya, kita harus kembaliin berapa ya. Kalau kita kasih nominalnya aja nih, nominalnya misalkan nominalnya 50.000 totalnya atau 58.000 gitu kan, kembaliannya bingung berapa gitu kan. Nah, jadi pihak dari kita sebagai pembeli itu langsung kita langsung ngirim duitnya tuh ya sesuai, misalkan 58.000 ya 58.000. Jadi si pihak penjual nggak perlu repot-repot buat kembaliannya itu. Nah, sini ada pemberdayaan masyarakat. Jadi proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UMKM di kampung sini. Nah, tujuan program ini yang pertama ada meningkatkan penjualan. Jadi mengoptimalkan penggunaan QRIS untuk mendorong peningkatan transaksi dan penjualan UMKM. Selanjutnya yang kedua ada perluasan pasar, memperluas jangkauan pasar UMKM melalui kemudahan sistem pembayaran QRIS. Yang ketiga pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ya, jadi kalau kita menggunakan sekarang kan semua serba digital ya, apa-apa digital, bahkan uang pun uang digital. Penggunaan QRIS ini di lingkungan masyarakat tuh sangat berpengaruh ya buat penjualan tuh, jadi biar kita mempermudah kita agar tidak mudah ditipu orang juga bu. Karena kita kembalian uang palsu, beli pakai uang palsu gitu kan. Kalau pakai QRIS atau M-Banking kan ya itu uang beneran lah gitu. Cuma nominalnya bentuknya digital dan itu ya bisa dicairkan bu. Selanjutnya mas. Itu ada masalah, jadi ada beberapa masalah mungkin. Jadi tingkat adopsi QRIS, bagaimana tingkat penerapan dan penggunaan QRIS di kalangan UMKM kampung sini. Yang kedua ada kendala implementasi. Apa saja tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan QRIS di kampung sini. Selanjutnya ada dampak ekonominya. Jadi sejauh mana penerapan QRIS dapat meningkatkan kerja bisnis UMKM. Selanjutnya yang terakhir ada strategi optimalisasi. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS oleh UMKM. Nah ya, kita kan kadang masih susah tuh cara mengimplementasikannya pada diri sendiri atau
ibu-ibu bapak, karena kan susah tuh daftarnya gimana, pakai melalui apa gitu kan. Untuk datanya itu gimana? Nah, untuk cara membuat QRIS itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Nah, langkah-langkahnya itu kita pastinya menggunakan dompet digital ya, atau e-banking. Pastikan penyedia layanan QRIS itu yang dilakukan itu berizin ya Bu, berizin Bank Indonesia, diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, itu tuh kalau udah disertifikasi Bank Indonesia itu berarti udah aman lah gitu tuh, udah oke tuh. Kunjungi website resmi QRIS atau situs PJP QRIS berizin Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada isi formulir pendaftaran dengan identitas bisnis dan tujuan registrasi. Lalu siapkan dokumen yang diperlukan. Biasanya Bu ya, kalau kita mau daftar kayak gitu tuh dokumennya itu foto KTP, foto diri ya gitu ya. Itu cuma buat sebagai identitas aja sih Bu, biar terlisensi. Nah, selanjutnya lakukan pembayaran biaya pendaftaran menggunakan e-wallet yang terhubung ke QRIS. Pembayaran itu yang dimaksudkan itu biasanya cuma top up Bu, top up awal itu untuk perdana lah. Nah, itu uangnya udah bisa diambil nanti kok Bu. Dan selanjutnya tunggu hingga pemberitahuan lebih lanjut dari tim QRIS. Setelah seluruh dokumen persyaratan pendaftaran diverifikasi, PJP akan membuat merchant ID dan kode QRIS khusus untuk Anda. Nah, daftar ini nih saya anjurkan biasanya itu di aplikasi Dana ya. Kita bisa contohkan langsung nggak sih Kang? Boleh nggak dicontohin langsung? Dicontohin langsung boleh nggak? Biar bumper juga. Nah, kita mau contohin langsung pembayaran menggunakan QRIS Bu ya. Ini contohnya nih Bu, kalau kita menggunakan di sini kan ada scan nih, ada fitur scan, dia next aja. Nah, ini ada QRIS dan di sini ada scan. QRIS dan scan. Misal, ini tuh biasanya digunakan sama si penjual, dan scan itu sama si pembeli. Gak usah repot-repot nantinya Bu. Ini tinggal scan gini aja. Nah, ini udah keluar nih. Yang diminta nominalnya itu berapa? Jadi mempermudah kita Bu ya. Gak perlu kita mengembalikan uang atau gimana tuh gak perlu. Ini lebih mudah Bu. Jadi agar uang kita tuh aman, kesimpan di dompet digital lah ya. Ya, mungkin itu aja ya. Di next aja kan. Ya. Oke, ini ada terakhir ada manfaat penggunaan QRIS. Nah, manfaat itu lebih efisiensi operasional, proses pembayaran yang lebih cepat dan aman, meningkatkan efisiensi kerja UMKM. Akses keuangan, QRIS memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan digital. Yang selanjutnya ada peningkatan daya asing. Adopsi QRIS membantu UMKM menjadi lebih kompetitif di pasar. Bisa di next. Oke, terus ya. Terus udah. Tantangan dan strategi mitigasi. Nah, itu. Oke, langsung aja kesimpulannya. Penerapan QRIS di UMKM Kampung Seni Yuda Asri. Nah, kita kasih contoh Kampung Seni Yuda Asri ya, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemudahan transaksi, keamanan dan peningkatan penjualan. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem pembayaran hal ini jauh lebih besar, menjadikannya alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM di era digital.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami ya Bu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.